Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Budiono selaku Guru Bahasa Indonesia serta teman sejawat kelas 10 MIPA 7 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 7 dengan mosi penggunaan bahasa asing yang semakin marak menggantikan bahasa Indonesia. Saya, Anya Prima Ardini, nomor absensi 6, selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu afirmasi, oposisi, dan netral. Bapak Guru serta peserta debat yang berbahagia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya persilahkan kepada masing-masing tim menyampaikan perkenalan selama 1 menit, dimulai dari tim afirmasi. Waktu dimulai dari sekarang. Perkenalkan, saya Mazhara Kencana dari tim afirmasi. Perkenalkan, saya Puspa Ridani Tias, absen 26 dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sofia Nabilah, nomor absen 30 dari tim afirmasi. Perkenalan dilanjutkan oleh tim oposisi. Silahkan memperkenalkan diri tim oposisi, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Agustina Hidayanti, nomor absen 2, saya di sini selaku tim oposisi. Saya Dihayu Ciptasari, absen 12, tim oposisi. Perkenalkan, saya Muhammad Farizal, nomor absen 22 dari tim oposisi. Perkenalan selanjutnya adalah dari tim netral. Kami persilahkan tim netral memperkenalkan diri, waktu dimulai dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Fibila Zahra, absen 14, selaku tim netral. Perkenalkan, saya Naila Ataya, nomor absen 24, selaku tim netral. Debat bahasa Indonesia dengan mosi penggunaan bahasa asing yang semakin marak menggantikan bahasa Indonesia telah dimulai. Kami persilahkan untuk tim afirmasi menyatakan argumen dalam waktu 5 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sangat setuju karena bahasa Inggris sudah menjadi bahasa universal yang digunakan dalam dunia teknologi, pendidikan, politik, perdagangan, dan lain sebagainya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling krusial dan suka atau tidak suka, saat ini bahasa Inggris sudah sangat mendominasi semua aspek dalam hal komunikasi. Kita bisa melihat hampir semua electronic devices menggunakan bahasa Inggris. Sebagian besar negara-negara Asia juga menggunakan bahasa Inggris sebagai medium of instruction ataupun menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua sesudah bahasa nasional mereka. Sebut saja Filipina, Singapura, dan Malaysia. Bahasa Inggris merupakan alat komunikasi yang sering digunakan oleh dunia. Dalam dunia modern yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang super ketat ini, setiap orang disarankan tidak hanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, namun juga dituntut untuk keterampilan khusus yang lazim kita sebut skill. Salah satu skill yang paling dibutuhkan saat ini adalah bahasa Inggris. Sesuai dengan penjelasan di atas, bahasa Inggris merupakan bahasa global. Maka bagi mereka yang ingin selangkah lebih maju dari orang pada umumnya, perlu bahkan harus menguasai bahasa Inggris. Banyak orang yang ingin belajar bahasa Inggris karena merasa terlalu tua untuk menguasai bahasa tersebut. Namun menurut saya, modal utama untuk berbicara bahasa Inggris dengan baik bukanlah usia seseorang, namun sebesar apa tekad seseorang untuk belajar. Adapun sisi krusial yang harus kita kuasai terlebih dahulu adalah perbendaharaan kata dalam suatu bahasa, atau yang lebih dikenal dengan kosakata. Pengetahuan kosakata dalam bahasa Inggris merupakan modal utama dalam mempelajari bahasa ini. Kosakata adalah hal terpenting dalam mempelajari suatu bahasa. Seseorang yang ingin belajar bahasa baru perlu mendalami pengetahuan tentang kosakata untuk bisa berbicara dengan lancar. Mempelajari kosakata bukanlah yang sulit. Siapa saja yang mempelajarinya dengan cepat asalkan setelah dipelajari, kosakata harus digunakan sesering mungkin. Kosakata seyogianya diperkenalkan atau diajarkan sejak anak usia dini.
Namun, tidak ada kata terlambat bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya pada usia berapapun. Saat kita bertanya, kapankah saat yang paling tepat untuk belajar bahasa Inggris? Sekaranglah saatnya. Jika kita merasa malu atau gugup saat berbicara bahasa Inggris, itu bukan salah kita. Jika kita melakukan kesalahan dalam berbahasa Inggris, itu pun bukan suatu kesalahan. Mengapa? Karena native speaker saja sering membuat kesalahan dalam pengucapan maupun grammar. Cara mengatasi hal-hal seperti ini sepele saja, yaitu dengan percaya diri yang tinggi serta penguasaan perbendaharaan kata. Demikian tadi pernyataan penyampaian argumen dari tim afirmasi. Selanjutnya kami persilahkan pembicara 1 dari tim oposisi untuk menyampaikan argumen selama 5 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Izinkan saya menanggapi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa ini tampaknya masih seringkali jadi sekedar ucapan di bibir saja. Setidaknya hal ini kerap terjadi pada aturan bahasa Indonesia. Seharusnya masyarakat Indonesia jauh lebih pandai bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam hidup sehari-hari di Indonesia, dibandingkan dengan bicara bahasa Inggris dalam hidup sehari-hari antar masyarakat Indonesia. Peningkatan gengsi dan juga keinginan untuk terlihat keren yang dikombinasikan dengan semakin populernya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional kerap membuat remaja masa kini akhirnya cenderung lebih suka bicara bahasa Inggris. Beberapa orang tua pun kerap kali memilih bicara bahasa Inggris dengan anak-anaknya. Munculnya bahasa asing yang dianggap lebih berkualitas membuat bahasa Indonesia tenggelam dihanyutkan zaman. Tak dipungkiri, bahasa Inggris juga sangat dibutuhkan. Namun ini tak lantas berarti kalau bahasa Indonesia tak lagi keren dan dikurang minat demi alasan biar jadi lebih gaul. Seharusnya bahasa Inggris hanya digunakan sebagai pelengkap keahlian dan nilai tambah kemampuan diri. Dan tak seharusnya bahasa Indonesia tergerus hilang di tanahnya sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa Indonesia pun menjadi salah satu dasar negara yang harusnya kita lestarikan. Meski kerap dipandang mudah, namun sebenarnya berbahasa Indonesia dan menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar hampir sama sulitnya dengan bahasa Inggris. Banyak survei yang sudah saya lakukan membuktikan bahwa anak Indonesia cenderung mendapat nilai lebih tinggi pada mata pelajaran bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Hal ini pula lah yang akhirnya membuat beberapa negara di dunia menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran. Seharusnya kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, karena di beberapa universitas seperti di Mesir dan Ukraina, mereka menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib. Saya sebagai pelajar yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia akan tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian saya. Saya juga tidak menutup diri terhadap bahasa lain atau bahasa asing, tetap mengenal bahasa asing, tetapi tetap memperdalam bahasa Indonesia selaku bahasa resmi di negara kita. Itu hal kecil yang bisa saya lakukan untuk mengungkapkan rasa nasionalisme saya. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan tim netral untuk menyampaikan argumen kepada pembicara 1 dari tim netral. Kami persilahkan. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, sebagai pihak netral, saya menganggap bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam berinteraksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi bahasa Indonesia dengan kosakata bahasa asing itu seimbang. Sebagai tim netral, saya mendukung dengan adanya bahasa asing ini karena bahasa telah diberlakukan seperti nama atom, vitamin, unit, brand, merek, dan lain sebagainya. Namun tetap saja penggunaan bahasa Indonesia jauh lebih penting digunakan berkomunikasi di negara Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri dapat dilakukan berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, orang yang bertanya arah, berkomunikasi dengan guru, orang tua, teman, dan lain sebagainya. Dengan adanya bahasa Indonesia, komunikasi jauh lebih baik dan jauh lebih sopan. Pengaruh positif bahasa asing terhadap bahasa Indonesia adalah menambah khasanah pemberdayaan bahasa Indonesia itu sendiri dengan adanya kata serapan. Dengan ini, bahasa Indonesia dengan adanya kata serapan, tuntutan jamaah.
Adapun fungsi kata serapan ialah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Penyampaian pernyataan argumen dari setiap tim telah dipresentasikan masing-masing tim. Selanjutnya, penyampaian pendapat atau komentar atas argumen lain, masing-masing selama 3 menit. Kepada pembicara tim afirmasi, saya persilahkan menyampaikan tanggapan. Waktu dimulai dari sekarang. Kalau menurut saya, bahasa Inggris juga sebagai alat yang penting di era globalisasi. Globalisasi adalah suatu kondisi di mana tidak ada jarak antara satu negara dengan negara lain. Bahasa Inggris sangat penting sebagai alat komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi dengan negara lain sangatlah penting. Kita tidak dapat hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan. Kita membantu orang lain dan orang lain membantu kita. Untuk berkomunikasi dengan negara di sekitar, kita memerlukan alat. Apakah alat tersebut? Tentu saja bahasa. Aristoteles mengatakan dunia memerlukan bahasa internasional dan itu adalah bahasa Inggris. Kita dapat berkomunikasi dengan orang asing dengan bahasa yang sama. Jadi akan lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Contohnya, orang Indonesia berbicara dengan orang Cina. Jika mereka masing-masing berbicara dengan bahasa negaranya, tentu mereka tidak saling mengerti. Namun, jika berbicara dengan bahasa yang sama, komunikasi akan berlangsung. Kemudian, jika kita berbicara bahasa Inggris, tentu saja orang-orang akan memperhatikan. Kita akan dipandang sebagai orang yang cerdas, karena sama dengan mereka. Lalu, kami percaya jika tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris, kita tidak dapat dikenal orang lain. Jika kita dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik, maka kita akan dengan mudah mendapatkan kesuksesan di era globalisasi ini. Negara Amerika sebagai negara termaju warganya menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Jadi kita sebagai warga dunia harus bisa menguasai bahasa Inggris. Terima kasih. Selanjutnya, pembicara tim oposisi dipersilahkan. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih dari tim afirmasi. Izinkan saya memberikan tanggapan. Saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia untuk berinteraksi antar sesama. Memang seiring dengan perkembangan zaman, kita membutuhkan generasi yang terampil berbahasa Inggris. Namun bukan berarti harus dipaksakan untuk belajar bahasa Inggris. Tidak dipungkiri bahwa di zaman sekarang ini, belajar bahasa Inggris merupakan suatu keharusan. Dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik, seseorang akan mampu meningkatkan performanya di segala bidang, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan relasi bisnis atau bidang yang lainnya. Namun, bila dipaksakan, maka perkembangan bahasa Indonesia akan terganggu, baik dalam segi bentuk kata, penggunaan kosakata, struktur tata bahasa, dan penyimpangan yang lainnya. Dengan demikian, masuknya kosakata bahasa asing hanya sebagai variasi bagi antar kalangan. Sedangkan bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antar bahasa karena memiliki banyak variasi kosakata. Kosakata bahasa asing hanya digunakan dan dimengerti bagi sebagian kalangan, sedangkan bahasa Indonesia dimengerti dan digunakan di hampir semua kalangan. Itu artinya, meskipun banyak kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia, eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa asing. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari kosakata bahasa asing. Dan masuknya kosakata bahasa asing bukan disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam berinteraksi sama. Namun hal ini terjadi karena masyarakat yang ingin selalu merasa berpendidikan tinggi dan merasa terhormat jika menggunakan kosakata bahasa asing. Dengan demikian, saya tetap tidak setuju jika kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia menunjukkan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam berinteraksi sesama.
Sekian, terima kasih. Selanjutnya, pembicara tim netral kami persilahkan. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, maaf. Sebagai tim netral, saya pribadi setuju akan adanya bahasa asing yang dipadukan dengan bahasa Indonesia. Dengan mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan tentunya berbagai macam bahasa daerah yang berbeda. Selain itu, bahasa asing juga sangat penting di era saat ini. Bahasa asing juga membantu kita untuk berkomunikasi, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa asing sudah sangat marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Kebiasaan penggunaan bahasa asing itulah yang menjadikan bahasa asing sering digunakan dalam bahasa sehari-hari di kalangan masyarakat. Dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Diharapkan adanya sosialisasi terhadap padaan bahasa Indonesia secara intensif agar identitas kosakata pada bahasa Indonesia tidak terkikis oleh kosakata dari bahasa asing, sehingga diharapkan kelak tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri. Selanjutnya, penyampaian pendapat rebutan. Saya berikan kesempatan kepada semua tim masing-masing 2 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Dimulai dari tim afirmasi, saya berpendapat, seringkali saya mendengar banyak orang beranggapan bahwa tidak perlu berlagak pintar saat kamu berbicara bahasa Inggris. Segala kecaman dan makian terjadi saat seseorang memulai menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-harinya ataupun di media sosial. Dari cacian tersebut, kemungkinan terjadinya kurang rasa percaya diri pada seseorang. Banyaknya pro dan kontra yang terjadi saat menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang Indonesia saja masih belum mampu untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menurut Wikipedia, saat ini bahasa Inggris telah menjadi media komunikasi utama bagi masyarakat di berbagai negara di dunia, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, serta masih banyak lagi negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai media komunikasi utama negara mereka. Sebagai bahasa yang paling banyak dipakai di berbagai negara di dunia, bahasa Inggris sudah dianggap sebagai bahasa resmi untuk dipakai di dunia internasional. Tidak ada salahnya belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Karena dengan mempelajari bahasa internasional, kita dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global. Menurut Muhammad Nuh, bahasa asing tak lantas mempengaruhi rasa nasionalisme. Semuanya kembali pada komitmen masyarakat sendiri. Apakah mereka mau mempertahankan bahasa persatuan atau tidak? Selama mereka menyadari pentingnya bahasa Indonesia, itu tidak akan menjadi masalah. Bahasa Inggris menjadi hal wajib dipelajari. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai bidang. Sekian dari pendapat saya, terima kasih. Selanjutnya, kesempatan kedua dipersilahkan. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa.
Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Namun, pada intinya, dalam bahasa Indonesia itu sendiri, telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. Misalnya, kata snack yang lebih sering kita dengar di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, snack berarti makanan ringan. Dengan demikian, masuknya kosakata asing hanya sebagai variasi kata bagi sebagian kalangan. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antar bahasa karena memiliki banyak variasi kosakata. Kosakata bahasa asing hanya digunakan dan dimengerti bagi kalangan tertentu saja. Namun, bahasa Indonesia dimengerti dan digunakan di hampir semua kalangan. Itu artinya, meskipun banyak kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kosakata bahasa asing yang telah dibakukan, maupun yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu berinteraksi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari kosakata bahasa asing. Dan masuknya kosakata bahasa asing bukan disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Namun, hal ini terjadi karena masyarakat yang ingin selalu merasa berpendidikan tinggi dan merasa terhormat jika menggunakan kosakata bahasa asing. Dengan demikian, saya tetap tidak setuju jika bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa asing menunjukkan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Berdasarkan argumen saya tadi, saya tidak setuju dengan hal tersebut. Pidato petinggi negara harusnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara baik, pidato di luar negeri atau di dalam negeri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kesempatan ketiga saya persilahkan, waktu dimulai dari sekarang. Presiden Joko Widodo menekankan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Menurut Perpres tersebut, penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penyampaian pidato resmi Presiden dan atau Wakil Presiden dalam forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penyampaian pidato resmi Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah. Bunyi pasal 18 yang tertuang dalam Perpres. Jika diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas yang ingin disampaikan menurut Perpres ini, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat menyampaikan isi pidato secara lisan dalam bahasa asing dan diikuti dengan transkrip pidato dalam bahasa Indonesia. Sekian dari pendapat saya, terima kasih. Penyampaian tanggapan telah selesai. Terakhir, saya persilahkan masing-masing tim menyampaikan ulasan penutup selama 2 menit dimulai dari tim afirmasi, oposisi, dan netral. Untuk tim afirmasi, waktu kami persilahkan. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Inggris sudah menjadi bahasa universal yang digunakan dalam dunia teknologi, pendidikan, politik, perdagangan, dan lain sebagainya. Bahasa Inggris sudah sangat mendominasi semua aspek dalam hal komunikasi. Bahasa Inggris adalah alat penting di era globalisasi karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang dikenal oleh seluruh dunia. Dengan bahasa Inggris, kita dapat berbicara dengan orang asing yang datang ke Indonesia. Saat ini, bahasa Inggris telah menjadi media komunikasi utama bagi masyarakat di berbagai negara di dunia. Sebagai bahasa yang paling banyak dipakai di berbagai negara di dunia, bahasa Inggris sudah dianggap sebagai bahasa resmi untuk dipakai di dunia internasional. Tidak ada salahnya belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Karena dengan mempelajari bahasa internasional, kita dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global. Selanjutnya, pembicara dari tim oposisi dipersilahkan.
Era digital yang menuntut penguasaan teknologi dan bahasa asing pada berbagai bidang kehidupan saat ini memungkinkan terkikisnya bahasa Indonesia. Namun itu bukan berarti bahasa Indonesia akan semakin terkikis dan punah di negaranya sendiri. Menilik dari kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa nasional, bahasa negara yang dikukuhkan pada UUD 1945 yang mana tercantum fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung tingkat nasional. Jadi, menurut saya bahasa Indonesia tetap penting dipelajari di era digital ini. Terima kasih. Selanjutnya, pembicara dari tim netral dipersilahkan. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya menerima pengaruh dari bahasa lain, terutama bahasa asing. Pengaruh ini sedemikian besarnya di dalam bahasa Indonesia timbul berbagai kata serapan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan bahasa Indonesia ke depannya. Jadi, kita sebagai anak bangsa Indonesia harus menunjukkan rasa nasionalisme kita dengan berbahasa Indonesia dengan baik. Cara supaya sikap nasionalisme berbahasa Indonesia tidak berkurang yaitu dengan tambahan pelajaran untuk bahasa Indonesia, lebih cinta terhadap bahasa Indonesia, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, sebelum saya mengakhiri debat hari ini, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan debat hari ini adalah persaingan global semakin membuat setiap manusia di muka bumi ini berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik. Setiap manusia harus bisa menjadi mobile decision maker. Tidak hanya itu, waktu yang menjadi pemakan zaman nomor 1 di dunia memaksa manusia untuk bisa think outside the box. Kata serapan dalam bahasa, atau lebih tepatnya antar bahasa, adalah merupakan suatu hal yang lumrah. Setiap kali ada kontak bahasa lewat pemakaiannya, pasti akan terjadi serap menyerap kata. Unit bahasa dan struktur bahasa itu ada yang bersifat tertutup dan terbuka bagi pengaruh bahasa lain. Tertutup berarti sulit menerima pengaruh, terbuka berarti mudah menerima pengaruh. Bunyi bahasa dan kosakata pada umumnya merupakan unsur bahasa yang bersifat terbuka. Oleh karena itu, dalam kontak bahasa akan terjadi saling berpengaruh, meminjam atau menyerap unsur asing dengan sendirinya. Tidak ada dua bahasa yang sama persis, apalagi bahasa yang berlainan rumpun. Dalam proses penyerapan dari bahasa pemberi pengaruh kepada bahasa penerima pengaruh akan terjadi perubahan-perubahan. Ada proses penyerapan yang terjadi secara utuh, tetapi ada juga proses penyerapan yang terjadi dengan beberapa penyesuaian baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisnya. Bahasa Indonesia dari awal pertumbuhannya sampai sekarang telah banyak menyerap unsur-unsur asing, terutama dalam hal kosakata. Bahasa asing memberi pengaruh kosakata dalam bahasa Indonesia, antara lain bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, dan bahasa Arab. Ulangi. Bahasa asing yang memberi pengaruh bahasa Indonesia antara lain bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Unsur-unsur asing ini telah menambah sejumlah besar kata dalam bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan tuntunan zaman, dan sejalan dengan perkembangan ini muncullah masalah-masalah kebahasaan, khususnya penyerapan kata-kata bahasa Inggris. Ada dua cara penyerapan kata-kata dan ungkapan-ungkapan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Cara pertama adalah dengan menyerap secara seluruhnya, baik dalam ejaan maupun ucapannya. Cara kedua adalah dengan menyesuaikan ejaan maupun ucapannya. Dan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum berpidato di forum luar negeri juga menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu bersaing dengan bahasa internasional lainnya. Begitu pula saat digunakan di forum dalam negeri, hal tersebut secara tidak langsung akan memberi pembelajaran kepada masyarakat akan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga menimbulkan kesadaran di masyarakat akan pentingnya melestarikan bahasa kita tercinta, yaitu bahasa Indonesia. Dengan begitu, debat ini telah usai. Saya menyatakan debat kelas 10 MIPA 7 ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.